Halo semua. Al-Quran Surah 33 ayat 37 berkata, "Dan dalam kurung ingatlah ketika engkau dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti." Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, apa kisah yang ada di balik ayat ini? Apa asbabun nuzul atau penyebab ayat ini turun? Itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Informasi yang akan saya sampaikan, saya ambil dari Tafsir Al-Qurtubi volume 14. Jadi, jika teman-teman tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan cari dan baca sendiri Tafsir Al-Qurtubi volume 14. Oke, kita mulai aja. Nah, pertama kita kenalan dulu, siapa itu Zainab? Tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 414 memberikan informasi tentang Zainab binti Jasi bin Ri'ab al-Asadiyah. Nama Zainab ini sebenarnya pemberian dari Nabi SAW, karena sebelumnya nama Zainab adalah Burah. Begitu juga dengan nama ayahnya, Burah pula. Setelah Siti Zainab menerima nama baru, ia juga meminta hal yang sama untuk ayahnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, gantilah nama ayahku, karena nama Burah adalah nama yang hina." Nabi SAW kemudian menjawab, "Kalau saja ayahmu itu seorang mukmin, maka aku akan ganti namanya dengan salah satu nama kami Ahlul Bait." Dalam kurung, namun ia bukanlah seorang mukmin, oleh karena itu aku berikan nama Jasi, karena nama Jasi itu berasal dari Burah. Halaman 465 memberikan informasi tambahan bahwa Zainab adalah sepupu Muhammad, anak dari bibinya. Halaman 471 memberikan informasi tentang Zaid. Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW sedari ia masih kecil sekali. Sejak diangkat oleh beliau, Zaid tinggal bersama beliau hingga ia menjadi dewasa. Bahkan, orang-orang sekitarnya pun memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Halaman 465 memberikan informasi ketika Rasulullah mengutarakan sebuah khitbah dalam kurung lamaran kepada Zainab binti Jasi dalam kurung anak dari bibi Nabi atau sepupu Nabi, ia mengira bahwa lamaran itu untuk beliau sendiri. Namun setelah dijelaskan, ternyata lamaran itu adalah untuk Zaid dalam kurung anak angkat Nabi SAW yang sebelumnya adalah budak beliau. Mengetahui hal tersebut, Zainab merasa tidak senang dan langsung menolak lamaran itu. Lalu turunlah ayat ini. Al-Quran Surah 33 ayat 36. "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan dalam kurung yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Namun, akhirnya Zainab menyerah dan menerima lamaran tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, mengetahui hal itu, Zainab dan adiknya Abdullah langsung menolak lamaran tersebut karena memandang keturunan Zainab yang berasal dari kaum Quraisy, sedangkan Zaid sebelumnya adalah seorang hamba sahaya. Setelah diturunkannya ayat ini, Abdullah berkata kepada Nabi SAW, "Perintahkanlah aku apa saja yang engkau kehendaki." Akhirnya, setelah semua pihak setuju, Zainab pun menikah dengan Zaid. Jadi, awalnya Muhammad melamar Zainab. Zainab senang karena dia mengira bahwa Muhammad melamar untuk dirinya sendiri. Tetapi, Zainab langsung merasa tidak senang dan menolak karena ternyata Muhammad melamar Zainab untuk Zaid. Lalu Allah menurunkan sebuah ayat, Al-Quran Surah 33 ayat 36, hanya supaya Zainab mau menikah dengan Zaid.
Akhirnya Zainab menikah dengan Zaid. Tetapi ternyata ketetapan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran surat 33 ayat 36 itu tidak berjalan dengan baik. Halaman 472 memberikan informasi bahwa pada suatu malam Zaid beranjak menuju pembaringannya. Lalu ia menghampiri Zainab yang telah sah menjadi istrinya. Lalu Zainab berkata, "Zaid tidak pernah menyentuhku. Sebenarnya aku tidak melarangnya untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Hanya saja Allah lah yang mencegahnya untuk berbuat sesuatu hingga ia tidak mampu untuk menyentuhku." Jadi, menurut Muhammad, Allah menurunkan ayat Quran supaya Zaid menikahi Zainab. Namun, menurut Zainab, setelah menikah, Allah mencegah Zaid menyentuh Zainab. Oke, kita lanjut ya. Pada riwayat lain, disebutkan bahwa pada suatu hari, Zaid menghadap Nabi SAW. Ia berkata, "Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya. Ia selalu melakukannya dan melakukannya pada setiap saat. Aku ingin menceraikannya saja." Namun, Nabi SAW menasehatinya untuk tidak melakukan hal itu. Beliau bersabda, "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Namun, walaupun Zaid telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi akhirnya Zaid tidak kuat menahannya, lalu menceraikannya. Maka, turunlah firman Allah SWT. "Dan dalam kurung ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya." Para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini. Beberapa ulama, diantaranya Qatadah, Ibnu Zaid, At-Tabari, dan beberapa ulama tafsir lainnya, menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Kemudian, ketika Zaid mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan sering menolak keinginannya, hingga ia memutuskan untuk bercerai saja dengan Zainab. Lalu, beliau berkata kepada Zaid, "Takutlah kepada Allah dalam kurung atas apa yang kamu katakan terhadapnya, dan tahanlah ia agar tetap menjadi istrimu." Beliau sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya. Meskipun beliau berkata seperti itu, inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau di dalam hatinya. Akan tetapi, ia tetap diwajibkan untuk selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Mutakil berkata, setelah Nabi SAW menikahkan antara Zaid dan Zainab binti Jahsy, Zainab pun menetap di kediaman Zaid. Kemudian, pada suatu hari, Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun, di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna membuat Nabi SAW tertarik kepadanya. Lalu, beliau berkata, "Maha suci Allah yang membolak-balikan hati manusia." Zainab kemudian tersentak karena mendengar ucapan beliau. Setelah Zaid tiba di rumah, Zainab langsung menceritakan hal tersebut. Mendengar itu, Zaid pun langsung mengerti. Lalu Zaid berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab, karena ia terlalu tua bagiku, hingga membuatku terlalu hormat kepadanya. Apalagi, ia juga sering menyakiti hatiku melalui kata-katanya." Nabi SAW pun menjawab, "Pertahankanlah istrimu, dan bertakwalah kepada Allah." Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada waktu itu, ada angin yang berhembus sedikit kencang hingga membuka tirai rumah Zaid. Zainab yang berada dalam rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian rumahnya terlihat oleh Nabi SAW dari luar rumahnya. Beliau kemudian tertarik dengan apa yang dilihatnya.
dan Zainab pun merasakan ketertarikan Nabi SAW itu. Zainab kemudian menceritakan kejadian itu kepada Zaid, dan mendengar hal itu terlintas dalam hati Zaid keinginan untuk menceraikan Zainab. Ibnu Abbas berkata, makna firman Allah SWT adalah menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hati. Maksudnya adalah, kamu malu terhadap orang-orang di luar sana. Ada juga yang menafsirkan, kamu enggan dan takut terhadap kaum muslimin apabila engkau mengatakan kepada Zaid, ceraikan istrimu. Maka mereka akan berkata, beliau telah menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya, namun setelah itu, ia yang menikahi wanita tersebut setelah diceraikan. Padahal Allah yang lebih pantas untuk ditakuti, maksudnya adalah Allah lebih berhak untuk engkau takuti pada setiap keadaan. Ada juga yang menafsirkan, Allah lebih berhak untuk engkau ungkapkan perasaan malumu. Janganlah engkau perintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya, karena engkau telah diberitahukan bahwa Zainab adalah calon istrimu di masa depan. Karena semua inilah, Allah menyindir beliau. Diriwayatkan dari Ali bin Hasan bahwa Nabi SAW telah diilhamkan oleh Allah bahwa Zaid pasti akan menceraikan istrinya, dan beliau juga diilhamkan bahwa beliau pasti akan dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. Namun ketika Zaid mengeluhkan akhlak Zainab kepada Nabi SAW bahwa Zainab tidak patuh terhadapnya karena merasa lebih tua darinya, dan Zainab memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia berniat untuk menceraikan istrinya itu, Nabi SAW menjawabnya dengan adab yang tinggi dan penuh nasihat, layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga perkataanmu, dan pertahankanlah istrimu dengan baik. Padahal beliau pada saat itu telah mengetahui bahwa Zaid pasti akan menceraikannya dan beliau pasti akan menikahinya. Inilah yang beliau sembunyikan dalam hatinya. Beliau tidak mau menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya karena beliau tahu bahwa beliau pasti akan menikahinya. Nabi SAW merasa takut kalau setelah itu, orang-orang akan membicarakan tentang pernikahannya terhadap Zainab setelah diceraikan oleh Zaid yang notabene adalah anak angkatnya. Bahkan, beliau yang menyuruh anak angkatnya itu untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu, Allah menyindir beliau karena merasa takut terhadap pembicaraan orang lain tentang sesuatu yang memang diperbolehkan baginya, yaitu dengan mengatakan, pertahankanlah, padahal beliau mengetahui Zaid pasti akan menceraikannya. Allah juga memberitahukan kepada beliau bahwa Allah lah yang lebih berhak untuk beliau takuti pada setiap waktu dan pada setiap keadaan. Halaman 480. Diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab dan setelah masa idahnya selesai, Nabi SAW bersabda kepada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percaya mengenai hal ini. Oleh karena itu, lamarkanlah Zainab untukku. Mendengar perintah ini, Zaid pun langsung menuju rumah Zainab. Dan sambil membalikkan badannya, dalam kurung menundukkan wajahnya, karena rasa hormat terhadap calon istri Nabi, dalam kurung walaupun dahulu ia pernah menjadi suaminya, lalu Zaid menyampaikan keinginan Nabi untuk melamar Zainab. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira. Namun ia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkanlah firman Allah. Dan Nabi SAW langsung mencampuri Zainab. Dalam kurung, tanpa ada akad nikah lagi. Mencampuri itu maksudnya berhubungan seks ya. Jadi Muhammad langsung berhubungan seks dengan Zainab tanpa akad nikah. Halaman 481. Zaid kemudian bergegas menuju rumah Zainab. Sesampainya di sana, ternyata Zainab sedang sibuk dengan adonannya.
Ketika meriwayatkan hadis ini, Zaid berkata, "Pada saat aku melihat Zainab, aku merasa membawa beban yang sangat berat hingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya secara langsung. Beban itu adalah bahwa Nabi Esau hendak meminangnya dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi Esau. Oleh karena itu, aku berjalan mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Aku lalu berkata, 'Wahai Zainab, Rasulullah SAW mengutusku untuk melamarmu.' Zainab menjawab, 'Aku tidak melakukan apapun sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku.' Zainab lantas pergi ke tempat yang biasa digunakannya untuk melakukan sholat. Lalu turunlah ayat tersebut. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW ke sana dan langsung mencampuri Zainab tanpa meminta izin kepada siapapun terlebih dahulu. Kemudian dalam kurung Nabi Esau mengadakan walinah dan memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya hingga tiba sore hari. Halaman 482. Ketika Zainab mengadukan pinangan Nabi Esau kepada Allah SWT dan menyerahkan segalanya kepadanya, maka seketika itu juga Allah menerima perwalian itu dan menikahkannya dengan Nabi Esau. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia." Bahkan, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Nabi Esau, menyebutkan dalam kurung, "Aku nikahkan kamu dengan dia." Nah, kadang-kadang saya bertanya-tanya, bagaimana sih suasana ketika Muhammad menerima wahyu? Apakah seperti cuplikan ini? 不好意思啊，各位，我赢了。你打赢我们有什么用？你又不会打狗棍吧？你不配当帮主。啊，打狗棍法是吧？嘿，棒棒的打狗。嘿，又会打狗棍法？不叫打狗棍法呀，蛮有劲儿的。他打断我们的打狗棒了！咋办呢？他打断我们的镇邦之宝，我们杀了他！奇功在此，谁敢放肆？我当年定下的帮规，任何弟子破了莲花绕阵，都有资格当帮主。你们是不是全忘记了？丐帮之所以能成为天下第一大帮，全因为团结2个字。我侯某当年留下根打狗棒的目的，只是留给大家作为纪念。棒子本身并不代表什么，但是你们这些蠢材居然当宝，还为了争夺它，弄得丐帮4分5裂。5年没有帮主在位，你们惭不惭愧？中山现在把棒子打断以后，大家没得争了，但是有功没有过。这个年轻人虽然资历低，但是天才横溢，聪明绝顶，还是我侯某人的传人侯日新亲手提拔。只要对付他，就是对付我。你们不只是要选他当帮主，还要教出你们的爱情来爱护他，关怀他，常常请他饮茶。那我侯某人在天之灵，定会保佑丐帮生意兴隆，千秋万世。哎，是真的还是假的？宁可信其有，不可信其无啊！这也能过关？我真他妈的是个天才！发生什么事啊？啊！参见帮主。Gak tahu lah ya, tetapi yang pasti kata-kata "kami kawinkan kamu dengan dia" keluar dari mulut sang nabi itu sendiri. Oke, kita lanjut aja ya.
Setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW dan memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab, maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyariatkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW seorang. Tidak ada yang boleh menirunya lagi. Menurut kesepakatan para ulama dan seluruh kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Nah, menurut saya, kesepakatan para ulama dan seluruh kaum muslimin ini agak lucu. Umat muslim selalu sesumbar bahwa Muhammad adalah teladan manusia yang berakhlak paling mulia. Bahkan Al-Quran Surah 33 ayat 37 berkata, "Kami nikahkan engkau dengan dia," dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Jadi, menurut Al-Quran, perkawinan Muhammad dan Zainab adalah teladan. Tetapi, umat muslim berkata bahwa apa yang dilakukan Muhammad dengan Zainab adalah kekhususan bagi Muhammad yang tidak boleh ditiru. Nggak sinkron kan? Jadi, sebenarnya umat muslim sadar bahwa apa yang dilakukan Muhammad dan Zainab adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak baik untuk dijadikan teladan. Tetapi mereka takut karena mereka percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi. Oke, kita lanjut ya. Oleh karena keistimewaan inilah, Zainab mengungkapkan rasa kebanggaan yang ada di dalam hatinya kepada para istri Nabi lainnya. Ia berkata, "Kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah." Riwayat ini disampaikan oleh An-Nasai dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Zainab membanggakan dirinya kepada para istri Nabi lainnya. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menikahkan aku dari atas langit." Halaman 470. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang-orang yang berkata, Muhammad telah menikah dengan mantan istri dari anaknya. Lalu turunlah firman Allah SWT. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Quran Surah 33 ayat 40. Halaman 471. Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW sedari ia masih kecil sekali. Sejak diangkat oleh beliau, Zaid tinggal bersama beliau hingga ia menjadi dewasa. Bahkan orang-orang sekitarnya pun memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah firman Allah SWT. Panggillah mereka dalam kurung anak-anak angkat itu dengan dalam kurung memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Al-Quran Surah 33 ayat 5. Halaman 491. Ketika Nabi SAW menikahi Zainab, masyarakat sekelilingnya dalam kurung yang kafir dan munafik berkata, Muhammad telah menikah dengan bekas istri dari anaknya sendiri. Lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa beliau bukanlah ayah dari siapapun, dan Zaid bukanlah anaknya yang menyebabkan beliau diharamkan untuk menikah dengan wanita yang pernah dinikahi oleh Zaid. Sebagai keterangan tambahan, hadis Abu Daud 1839 menceritakan, Nabi SAW melihat seorang wanita. Kemudian beliau menemui Zainab binti Jasi dan menuaikan hajat beliau kepadanya. Kemudian
keluar menuju para sahabat dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya seorang wanita itu dalam kurung ketika datang dalam bentuk setan. Maka barang siapa yang dalam kurung setelah melihatnya timbul pada dirinya sesuatu dalam kurung syahwat, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal tersebut akan melampiaskan syahwatnya dalam kurung dan ketenangan pikirannya." Jadi, Zainab adalah tempat pelampiasan nafsu seks Muhammad ketika Muhammad birahi melihat perempuan lain. Demi Muhammad mendapatkan sepupunya sebagai tempat pelampiasan nafsu seks, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat Al-Quran gedebuk dari langit. Al-Quran Surah 33 ayat 36 turun supaya Zainab kawin dengan Zaid yang berakhir dengan kegagalan. Al-Quran Surah 33 ayat 37 turun supaya Muhammad kawin dengan Zainab. Al-Quran Surah 33 ayat 5 dan 33 ayat 40 turun supaya Zaid dipecat, tidak lagi disebut anak Muhammad. Tidak heran, Aisyah berkata di dalam hadis Muslim 2658 dan hadis Bukhari 4414 bahwa ia tidak melihat Tuhannya Muhammad, selain sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Nah, saya mau menutup video ini dengan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 27-28 dan Matius 5 ayat 51-52. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Yesus, Muhammad dan Zainab berbuat zina. Jika kamu berpendapat bahwa Allah SWT menggunakan Muhammad untuk menyebarkan agama, saya berpendapat Muhammad menggunakan Allah SWT untuk memuaskan keinginannya. Itu sebabnya Muhammad mengalami sakratul maut yang paling menderita. Muhammad mati dengan pembuluh jantung terputus seperti hukuman yang dikatakan di dalam Al-Quran surah 69 ayat 44-47. Dan sekiranya dia, dalam kurung Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas dalam kurung nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami untuk menghukumnya. Hadis Sahih Bukhari 4428. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Dan pada saat ini, aku merasa pembuluh jantungku seperti sedang dipotong oleh racun itu. Saya tidak tahu kata apa yang lebih tepat daripada kualat.